Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di tengah aktivitas kita sehari-hari mungkin kita dijejali dengan berbagai macam persoalan hidup. Dalam sisi-sisi aktivitas kita, mari kita renungkan sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 pesan di dalamnya. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Artinya dalam kondisi dan situasi apapun, persoalan yang kita hadapi di tengah aktivitas kita, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan jalan bertaqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Bagaimana praktek dari dekatnya kepada Allah? Senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah yang disebut dengan muraqabah, merasa Allah ikut mengawasi, memantau segala gerak-gerik aktivitas kita sehari-hari. Dan yang kedua, wa utbi'us sayyi'atil hasanah, senantiasa mengiringi perbuatan yang buruk itu dengan kebaikan. Nah, tumhiha, niscaya itu akan menjadi penghapus segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, wa khuliqan nasi bi khalqin hasan, dan senantiasa bergaullah dengan orang, terhadap sesama, terhadap tetangga, teman, kerabat, dan semuanya. Berpesan, khairun nas husnul khuluq, sebaik-baik manusia adalah yang baik budi pekertinya, yang baik akhlak, tingkah laku, segala omongannya, pembicaraannya terhadap sesama, sepanjang tidak menyakiti sesamanya. Insya Allah itu akan menjadi jalan kita untuk bertaqarrub, dekat kepada Allah, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 134. Di sana Allah berpesan, allazina yunfikuna fis-sarra'i, dan orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya fis-sarra'i, baik dalam keadaan lapang, wat-dharra'i, dan dalam keadaan sempit, tapi dia bisa menafkahkan di jalan Allah, baik berupa materi ataupun berupa tenaga ataupun sejenisnya, sepanjang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, itu disebut dengan menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kaziminal ghaiz, dan yang kedua yaitu orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya, tidak gampang emosi, tidak gampang tersinggung, atau tidak gampang berprasangka negatif terhadap orang. Artinya dia bisa menahan diri untuk tidak berlaku zalim akibat dari kemarahannya. Wal afina anin nas, dan yang ketiga senantiasa memaafkan orang-orang yang pernah
melakukan kesalahan terhadap dirinya, atau orang yang pernah berbuat zalim terhadap dirinya. Wal afina anin nas, senantiasa dia memaafkan sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan insya Allah dengan jalan seperti itu Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang kalau sudah mendapatkan derajat takwa, artinya bisa mengendalikan segala persoalan hidupnya dengan senantiasa ingat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah di dalam surat At-Talaq, atau yang lebih dikenal dengan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan segala macam persoalannya akan mendapatkan jalan keluarnya. Yaj'al lahu makhraja, kalau sudah begitu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan janji akan memberikan jalan rezeki dengan arah yang tidak disangka-sangka, yang manusia mungkin akalnya tidak mampu memprediksi dari mana arah rezekinya, tapi Allah dengan cara itu untuk menepati janjinya terhadap orang-orang yang mau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk saudaraku sekalian. Wallahul muwafiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.